buka RKS kita, kemudian kita tinggal ketik bagian nomornya ini, kode rekeningnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang RKS manual yang saya buat untuk mempermudah kita dalam pengisian RKS online. RKS yang saya buat ini sudah saya sesuaikan dengan Juknis 2020 dan dengan RKS online 2020 atau versi 2.0. Di sini saya ingin menjelaskan tentang RKS ini. Nah, sehingga nantinya kalau teman-teman mau mengikuti supaya tidak salah input data, nah maka tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, karena kalau salah ketik satu aja maka data semuanya akan berantakan, karena file-file atau fungsi Excelnya tidak saya protect atau tidak saya kasih password ya, supaya teman-teman lebih bisa memodifikasi mau menambah atau mengurang. Oke teman-teman, di sini saya mulai dengan tahap ke TW ya, ke triwulan. Nah, kenapa ini saya munculkan juga di sini, karena di dalam penyaluran dananya yang masuk ke rekening bos kita yaitu bertahap, yaitu 3 tahap, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, sedangkan di RKS online-nya itu masih menggunakan yaitu 4 triwulan. Nah, jadi ini ada sistem penyaluran. Setelah berdiskusi dengan teman-teman, maka di sini ada yang menyarankan, katanya sudah didiskusikan, yaitu sistem penyalurannya akan seperti ini. Baiklah teman-teman, di sini yang hanya perlu kita rubah ya, yang di sini yang kolom di bawah sini ini tidak perlu lagi teman-teman otak-atik, karena ini sudah otomatis semua ya. Nah, yang perlu kita isi di sini hanya jumlah siswanya. Kalau SMP berarti yang di sini tetap ya 100.100.000, sedangkan untuk jumlah siswanya ini bervariasi tergantung dengan sekolah kita masing-masing. Nah, jadi di sini yang hanya perlu kita isi hanya 2 sel ini. Nah, yang selebihnya kita biarkan atau kita cuekin aja supaya dia tidak berulah. Oke, di sini ada 3 tahap, 30, 40, dan 30%. Nah, jumlah salurnya seperti ini, jumlahnya 30%, kemudian 40%, dan 30%. Nah, kemudian perencanaan atau sistem salurnya itu per TW yaitu seperti ini, 30%, 24%, 23,50%, dan 22,50%. Nah, ini adalah otomatis akan berubah jika kita rubah nilai siswa. Contohnya akan seperti ini. Misalnya siswa kita jumlahnya 200 orang ya. Oke, 200. Nah, ini sudah persentasenya sudah dibagi langsung. Ya, nah jadi yang di bawah ini tidak perlu teman-teman rubah lagi, cukup yang di atas ini. Saya kembalikan lagi 100,05 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke RKS-nya. Nah, ini RKS-nya seperti ini. Oke, di dalam kertas kerja RKS ini juga tidak ada yang perlu kita rombak. Ini karena sudah otomatis semua. Ini datanya diambil dari ini RKS TW1, kemudian RKS TW2, RKS TW3, dan RKS TW4. Nah, kenapa saya buat ada ringkasannya di sini? Ini adalah untuk kita cetak supaya kita lebih jelas alur dananya ya. Nah, seperti ini alur dananya supaya lebih jelas ada berapa ini. Nah, jadi kita kumpulkan di sini atau kita rangkumkan di sheet RKS ini. Oke, kemudian selanjutnya, oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang membutuhkan filenya, silakan tinggalkan email di kolom komentar. Nanti akan saya kirim melalui email. Itu bebas ya, mau teman-teman rombak atau mau teman-teman apain silakan. Kemudian kita lanjut ke RKS TW1. Nah, ini dia RKS TW1. Ini sudah saya buat juga ya berdasarkan dengan Juknis dan
saya sesuaikan dengan aplikasi RKS versi 2.0. Oke, selebihnya tidak perlu kita rombak lagi karena ini juga otomatis. Yang hanya kita isi di sini yaitu ini jumlah banyak barang, kemudian satuannya dan harga. Nah, jumlahnya ini sudah otomatis akan terisi kalau kita mengisi 3 kolom ini. Nah, ini kalau kita menggunakan ini ya insya Allah akan mempercepat pekerjaan kita dan lebih teliti data kita saat pengisian RKS online, karena kita bisa melihat-lihat atau bisa kita atur di sini di kertas kerja manual ini. Nah ini contoh ya, saya kasih contoh satu ya, misalnya honorium panitia kegiatan PPDB ya. Nah, misalnya di sini kita isi panitianya misalnya 5 orang. Nah, di sini walaupun ada yang tidak boleh ya. Nah, di sini ini hanya contoh. Nah, ini kita pilih satuannya. Ini sudah saya buat juga satuannya. Kalau orang kita pilih orang ya. Ini ada misalnya di sini orang 5 orang. Kemudian 5 orang ini per orangnya berapa? Misalnya kita kasih aja 100.000 ya. Nah, ini langsung otomatis terisi. Nah, otomatisnya ini juga langsung ya, langsung memilih tempat yaitu belanja pegawai, kemudian belanja berjas dan belanja modal. Nah, makanya yang bagian yang ini selain dari 3 kolom ini tolong jangan diotak-atik karena akan mempengaruhi rumus yang ada di sebelahnya atau juga yang di sebelumnya ini ya. Nah, itu dia. Nah, ini yang 500 ini, yang 500 ini akan otomatis masuk ke RKS kita, RKS manual. Nah, ini langsung honorium panitia langsung 500 ke sini. Nah, jadi yang ini kita tidak perlu mengotak-atik lagi karena tinggal print ya, kita tinggal print. Nah, kemudian yang RKS TW1 tadi yang ini. Nah, jadi ini kalau kita hapus lagi, nah ini akan menghilang lagi. Kita hapus ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini enaknya kita dalam penyesuaian dana atau salur dana. Nah, misalnya di sini kita tambah ya. Misalnya di sini ada 4 lembar fotokopi. Oke, 4 lembar, kita isi 4 lembar. Oke, misalnya harga fotokopi 250. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini kita tinggal cocokkan yang di atas. Misalnya dana kita TW1 34, kemudian terrealisasi 34.651. Nah, berarti ini ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu di silpa bawah sini. Nah, ini 1000. Nah, ini kalau dalam pengisian yang pas ini harus kosong. Nah, jadi kita bisa misalnya kita kurangi jumlah fotokopi atau jumlah item yang lain misalnya. Misalnya ini kita kurangi jadikan 2. Oh, ternyata masih berlebih atau masih minus, maka kita kurangin lagi atau kita hapus saja ini. Nah, sampai akhirnya nanti yang bagian ininya menjadi yang strip atau kosong. Nah, ini sudah pas berarti dengan dana yang kita peroleh. Jadi belanja kita sudah pas dengan dana yang kita peroleh atau persentasenya. Oke, saran saya di sini yaitu RKS TW1 ini harus kita isi terlebih dahulu ya, karena dananya ini adalah lebih banyak daripada TW-TW berikutnya. Nah, jadi yang setelah kita isi semua, kita bisa mempedomi yaitu harga barang atau harga jasa untuk yang TW berikutnya, sehingga harganya itu tidak berubah-ubah maupun untuk pembayaran honornya ya. Nah, ini adalah RKS ini sangat-sangat membantu sekali ya, dan saya sudah mencoba. Kenapa? Karena di sini kita tinggal buka RKS kita, kemudian kita tinggal ketik bagian nomornya ini, kode rekeningnya aja. Misalnya di kode program kegiatan ini kita ketik 03.01.02. Nah, ini akan langsung muncul yaitu ini kegiatan penerimaan peserta didik baru. Nah, setelah muncul kita tinggal klik, kemudian kita tinggal ini lagi ketik kode rekening di bagian RKS online tadi. Nah, setelah kita ketik, nah nanti akan muncul lagi. Nah, setelah itu kita tinggal isi
kita tinggal isi, yaitu barangnya berapa, seperti ini ya, pembelian sampul buku misalnya. Nah, sampul buku poin-poin yang seperti ini juga saya ambil dari RKS online. Nah, ini sehingga nantinya kalau Anda cari di RKS online, ini barang ini ada. Nah, jika teman-teman misalnya pembeliannya beda, mau dirubah, kita cukup merubah di sininya aja. Kita rubah aja pembelian sampul buku misalnya tidak ada, Anda rubah, atau Anda membeli barang yang lain, silakan Anda rubah di sini. Nah, oke ya teman-teman, ini sangat mudah sekali untuk sebagai panduan kita dalam pengisian RKS. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang membutuhkan file, dengan senang hati saya akan berbagi. Silakan tinggalkan email Anda di kolom komentar, dan jika Anda menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam RKS manual saya ini, silakan diskusi di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman semuanya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.